Alhamdulillah. Assalamualaikum yo semuanya. Kembali lagi dengan Bang Jeb. Nah, berhubung video kemarin Ane memberikan pertanyaan yang intinya kalau kalian diajakin nikah sama wanita yang speknya lengkap, layak nona Huang Fu Fingking, dan ternyata cukup banyak yang menjawab. Jadi, Ane akan membacakan jawaban kalian yang menurut Ane menarik. Tapi sebelum itu, Ane mohon maaf ya bila Ane salah eja atau nyebut nama kalian. Oke? Yang pertama ada @hijrah solawat. Katanya kalau ada tawaran menikahi gadis spek lengkap, auto maulah. Tapi saya takut istri, mending ngelamar jadi adiknya. Jadi ada adean nih rupanya. Tapi gimana nih Bang Hijrah solawat kalau dianya nggak mau, maunya jadi istrimu? Ayo gimana nih? Ayo. Ara mama. Selanjutnya ada jawaban dari @raden3360. Katanya ya gas lah. Itu ibarat buaya dikasih ayam, ya kali ditolak. Tapi gimana Bang, kalau buayanya nggak suka ayam? Oh ya, ngomong-ngomong soal buaya, Ane pernah dengar buaya itu katanya seumur hidupnya hanya mempunyai satu pasangan sampai mati. Tapi anehnya kalau ada orang yang tidak setia, malah dikatain buaya. Next, ada Ahmad Ridwan 9544. Katanya, ku mau Bang, tapi nggak punya apa-apa. Kan ceweknya yang mau Bang. Walau nggak punya apa-apa, kan sudah ada ceweknya yang punya apa-apa. Sebenarnya kita semua dari awal nggak punya apa-apa. Lahir aja telanjang dan mati pun hanya membawa amal. Yang penting bertanggung jawab. Kita boleh berharap orang yang kita cintai menikah dengan kita. Tapi kalau sudah menikah, kita wajib untuk menafkahi dan mencintai orang yang kita nikahi. Next ada @muhammadrizki7018, @heri8422, @nirkadir8844, @sufyanyan4913, dan @bulaninban1632. Kalau ada wanita yang speknya lengkap kayak Huang Fu Fingking, intinya mereka semua pun menjawab gaskun. Nah, kalau begitu Bang Jeb juga akan gaskun ke alur dongengnya. Check it out. Sebelumnya, Sen pun meminta bocah nakal untuk memimpin jalan menuju tempat sang bis humanoid tingkat darah dewa. Keesokan harinya di rawa gelap, terlihat sang MC kita dikejar bis lipan, namun dengan mudahnya ditebas oleh sang MC kita yang menggunakan identitas koin bigat. Sedangkan si bocah nakal sangat takut setengah mati karena bis lipan menyerang secara diam-diam. Namun dalam pikirannya tak menyangka bahwa Abang Bigat benar-benar luar biasa. Setelah itu si bocah nakal melihat senjata sang MC kita. Dia pun mengatakan, wah ini kan senjata mulia dari bis tingkat darah dewa di Pulau Dewa waktu itu. Iya kan Bang? Mendengar itu, Sen mengatakan bahwa si bocah nakal ini tahu betul ya. Namun Sen mengungkapkan sayangnya waktu itu jiwa bisnya tidak ada. Sambil Sen memberikan makan kepada Miao. Oh ya, padahal kan sebenarnya waktu itu Sen mendapatkan jiwa bisnya berupa gadis manis dan imut. Apa jangan-jangan sang MC kita ini malu? Lalu si bocah nakal melihat Miao makan. Dia pun menanyakan apakah si kecil imut ini peliharaan Abang Bigat sambil dia mengelus Miao. Karena Miao tidak ingin dielus selain tuannya, Miao pun langsung berevolusi ke bentuk besarnya. Growl. Si bocah nakal pun langsung menarik tangannya dan mengatakan, ini evolusi super. Bang, kau sangat beruntung membesarkan hewan peliharaan mutan yang berevolusi dengan sangat baik. Ini setara dengan hewan peliharaan tempur tingkat darah dewa. Mendengar itu, Sen mengatakan, tidak buruk kan? Baiklah, kalau begitu makan dan minumnya sudah cukup. Saatnya kita kembali ke tujuan. Ikut yo. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di TKP dan bersembunyi di semak-semak. Si bocah nakal mengatakan, apakah Abang Bigat melihatnya dan bagaimana menurutmu Bang? Sang MC kita pun mengungkapkan, bisa dibilang si bocah nakal sangat beruntung bisa lolos darinya waktu itu. Lalu Sen menganalisa bahwa armor bis ini sangat mulus tanpa jahitan dan pada dasarnya tumbuh di tubuh. Jelas bukan hal biasa, melainkan bis humanoid tingkat darah dewa yang mengerikan. Sen pun melanjutkan bahwa bis dengan tunggangan sama sekali tidak pernah terdengar.
Menurut Sen, kemungkinan besar bis ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar sang MC kita sedang bergumam, si bocah nakal langsung memberi semangat bahwa Abang Biget jangan gampang menyerah. Menyerah bukanlah gayaku, tapi pembagian yang diusulkan sebelumnya perlu diubah, ucap sang MC kita kepada bocah nakal. Bocah nakal langsung mengatakan bahwa abang tak perlu khawatir, katakan saja bagaimana pembagiannya, aku akan mendengarkan. Tapi tiba-tiba sang bis menyadari keberadaan mereka berdua dan langsung menyerang dengan tombaknya. Untungnya Sen dapat menangkis agar si bocah nakal dapat kabur terlebih dahulu. Sen pun terus menangkis tombak sang bis. Menurutnya serangannya sangat cepat dan kuat. Bahkan siapapun di Suaka Armor Baja tidak ada tandingannya dengan bis ini. Sedangkan itu bocah nakal sudah berhasil kabur dengan hewan Kuchiyose-nya. Dia pun berteriak mengatakan, "Abang Biget, ayo cepat mundur, ini terlalu berbahaya." Lalu Sen masih saja diserang sang bis tingkat darah dewa itu. Menurut Sen, skill menombaknya sangat sederhana, tapi baik itu menusuk ataupun mengayun, dia tetap memiliki putaran kecepatan tinggi. Karena putaran itu bukan hanya meningkatkan daya tembus, tapi juga menghilangkan kekuatan seranganku. Trik semacam ini sangat sulit untuk dihadapi, pikir Sen. Setelah itu, Sen langsung mengkuciyose Miao untuk menahan bis yang menggunakan tunggangan itu. Tapi sayang Miao langsung terpental saat mau menerkam. Si bocah nakal yang melihat pun langsung berteriak lagi, "Bang, cepat terbang, bis itu tidak bisa terbang." Mendengar itu, sang MC kita langsung terbang sambil menarik kembali Miao. "Aku belum cukup siap hari ini, jadi akan kulepaskan dulu," ucap Sen. Mereka berdua pun pergi meninggalkan sang bis humanoid tingkat darah dewa dengan tunggangan itu. Setelah itu, mereka sudah berada di tempat aman. Si bocah nakal mengungkapkan bahwa bis itu sangat kuat. Apa mereka berdua harus mencari bantuan? Namun sang MC kita mengatakan, "Koreksi aku, jika aku salah, itu bukan satu bis tingkat darah dewa, melainkan dua bis. Kuda bertanduk satu tunggangannya itu sebenarnya adalah bis tingkat darah dewa independen." Mendengar itu, bocah nakal terkejut karena mereka sedang melawan dua bis tingkat darah dewa sekaligus. Yang membuat si anak bocah nakal lebih terkejut lagi bahwa sang MC kita tidak takut sama sekali. Lalu Sen pun berpikir kalau dia menunggangi Miao untuk bertarung, Sen pun tak bisa menggunakan transportasi berserkernya dan juga tidak bisa menggunakan Super Particle Acceleration. Itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk menghadapi bis tingkat darah dewa itu. Menurut Sen, dia masih harus mengandalkan diri sendiri. Sen pun mulai bergerak. Melihat itu, bocah nakal bertanya-tanya, "Bang, kau mau pergi kemana?" Sen menjawab, "Mari kita temui lagi bis tingkat darah dewa itu." Setibanya di sana, Sen dan bocah nakal melihat sang bis sedang berendam. Bocah nakal yang melihat tak habis pikir, mana ada orang mandi sambil menaiki tunggangan dan memakai armor. Mungkinkah dia pencinta kebersihan? Melihat ada kesempatan, Sen dan Miao langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, combo sang MC kita dapat diprediksi sang bis. Senjata mereka pun saling beradu. Pikir Sen yang merasa aneh dengan sang bis ini karena dengan sangat mudahnya dapat menebak serangannya. Apakah itu semacam skill uniknya? Lalu serangan sang bis mengenai telak sang MC kita membuat Sen berdarah-darah. Bocah nakal yang melihat dari semak-semak pun tak menyangka bahkan seorang Biget bukan tandingan bagi bis tingkat darah dewa ini. Bis macam apa dia ini, pikirnya. Untungnya Sen dapat kabur, padahal tadi sudah mendapatkan serangan yang begitu telak. Sen pun mengungkapkan bahwa dia akan kembali lagi. Jika satu kali masih tidak bisa mengalahkannya, Sen akan datang 10 kali. Dan jika itu masih tidak bisa, maka dia akan datang 100 kali. Pokoknya sampai bisa mengalahkan sang bis humanoid tingkat darah dewa itu. Lalu beberapa hari kemudian, ternyata Sen masih saja kalah. Si bocah nakal pun mengatakan dan menyarankan bagaimana kalau mereka mencari beberapa orang untuk membantu. Mendengar itu, Sen mengatakan bahwa bocah nakal tak perlu khawatir, karena dia sudah sedikit mengerti tentang skill menombak sang bis.
Singkat cerita, sang MC kita menantang lagi sang bis humanoid tingkat darah dewa itu. Tapi sayangnya Sen kalah lagi dan kalah lagi. Pikir Sen yang telah kelelahan, bis itu sepertinya bisa membaca pikiran. Serangan normal sama sekali tidak berguna. Yang bisa kulakukan selanjutnya hanyalah itu. Setelah itu, setengah bulan kemudian, ternyata Sen sedang berlatih Yin Yang Blast. Dan juga sudah mencapai tahap awal dari teknik gen seni bela diri itu. Lalu Sen ingin mencoba lagi. Dia pun pergi lagi untuk menantang bis humanoid tingkat darah dewa. Tapi kali ini tidak ditemani oleh si bocah nakal. Menurut Sen, mungkinkah bocah nakal itu meninggalkanku dan melarikan diri? Menurut Sen lagi, kekuatannya saat ini masih belum bisa bagaimana cara untuk menggunakan Yin Yang Blast pada senjata. Tanpa pedang Holy War Angel, Sen pun harus lebih hati-hati. Sen pun sudah berhadapan dengan sang bis. Sang bis pun melesat dengan sangat cepatnya untuk menyerang Sen. Dengan sangat percaya dirinya, Sen mengatakan akan menghajar sang bis dengan tangan kosong. Tombak sang bis pun dapat ditangkis Sen dengan tangannya. Dikatakan kekuatan Yin dan kekuatan Yang akan menciptakan efek yang sama sekali berbeda. Menurut Sen, bahkan jika sang bis melihat serangannya, arah serangannya bakal tidak bisa ditebak karena Sen menggunakan kekuatan Yang. Akhirnya Sen dapat mendaratkan serangannya tepat di dada sang bis, tapi karena armor sang bis sangat keras, serangannya Sen pun tak memberi efek. Sen pun bergumam bahwa sayang sekali dia tidak mengenai wajah dari sang bis. Lalu kali ini Sen menggunakan serangan Yin-nya. Seharusnya ada efeknya, kan? Pikir Sen. Dan benar saja, sang bis langsung memuntahkan darah. Melihat itu, Sen berpikir bahwa itu sangat luar biasa. Tinju Yin ini dapat menembus armornya dan langsung melukai organ dalamnya. Sang bis tingkat darah dewa itu pun terlihat sangat marah dan langsung mengerahkan kekuatan penuhnya. Putaran tombaknya pun semakin dahsyat dan menyerang Sen. Untungnya Sen mengeluarkan senjatanya sekaligus menahan tombak sang bis. Pikir Sen, apa-apaan ini? Kenapa dia malah jadi lebih kuat setelah terluka? Tidak bisa. Orang bijak harus tahu bagaimana memilih pertarungannya. Dengan menjatuhkan dirinya, Sen sambil mengkucil Miao untuk mengalihkan perhatian sang bis. Setelah itu terbang kabur sambil menarik kembali Miao. Sang bis yang melihat sang MC kita mau kabur, dia pun berancang-ancang untuk melemparkan tombaknya. Tombaknya pun melesat. Untungnya hanya mengenai lengan Sen. Singkat cerita, Sen berhasil kabur lagi dari sang bis. Sen pun mengatakan bahwa dia hampir saja menyerahkan nyawanya. Tapi bis itu juga seharusnya tidak baik-baik saja, kan? Menurut Sen, dia harus secepat mungkin untuk menumbangkan bis itu sebelum lukanya pulih. Keesokan harinya, Sen pun mengawasi sang bis dari semak-semak. Pikir Sen, seharusnya bis seperti itu biasanya tidak terlalu suka kebersihan. Kenapa dia mandi hanya karena luka parah? Apa yang terjadi? Dia bahkan lebih sehat dariku. Organ dalamnya pun yang cedera benar-benar sudah pulih dalam semalam. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di danau ini? Lalu time skip lagi. Kali ini 2 bulan kemudian. Sen tengah terbang dan menyadari bahwa di tempat itu hanya ada tanaman air. Sen pun bergumam bahwa makhluk mutan yang dia pelihara di rumah hampir berevolusi ke tingkat darah dewa. Jadi kali ini dia tidak akan menunda lagi lebih lama untuk mengalahkan sang bis. Sen pun mendapatkan sebuah cara untuk mengalahkannya. Dia pun langsung menyelam ke danau dan muncul lagi ke semak-semak tanaman air. Pikir Sen, sudah lama sekali tidak ada bis yang bisa membuatnya memaksa menggunakan metode pembunuhan. Yang membuat Sen bingung kenapa saat sang bis itu berendam, lukanya langsung sembuh padahal air ini tidak ada spesial. Kalau begitu, selama mereka masuk ke air, akan kuhantam mereka. Lalu Sen menyelam lagi untuk menyerang sang bis secara diam-diam. Sen pun berhasil menyerang sang bis tunggangan, yaitu kuda bertanduk 1. Lalu Sen memasuki mode jiwa bis semut kristal sambil berucap, tanpa kuda ini kau setengah tidak berguna. Sang bis armor pun langsung menyerang Sen dengan tombaknya. Dengan mudah Sen menghindarinya. Sen pun membalas menyerang, sekaligus kagum dengan kehebatan sang bis yang mampu mengubah posisi tombak secara tiba-tiba untuk memblokir pukulannya. Tapi menurut Sen, bis ini tidak akan bisa lagi memprediksi kekuatan apa yang akan digunakannya. Setelah itu mereka pun saling mengadu serangan.
Sen pun sudah paham dengan serangan sang bis, lalu Sen menggunakan kekuatan Yang untuk memukul sang bis. Karena sang bis menggunakan putaran tombaknya, pukulan Sen pun akan menjadi lebih cepat dan kuat. Pada akhirnya, Sen mengakhiri pertarungan yang panjang ini dan menghabisi sang bis humanoid tingkat darah dewa, lebih tepatnya 2 bis tingkat darah dewa. Selesai sudah, 2 bis tingkat darah dewa, 1 jiwa bis dan satunya dapat dimakan. Setelah pertarungan yang panjang, Sen pun memasak bis buruannya, ditemani jiwa bis tipe peliharaannya yang mungil dan imut. Sen pun merasa heran dengannya, karena tidak melirik sekalipun dengan daging tingkat mutan. Namun kalau tingkat darah dewa dimakan dengan sangat lahap. Menurut Sen cukup boros juga memberi dia makan daging bis tingkat darah dewa. Tapi menurut Sen lagi akan sia-sia kalau tidak dihabiskan. Jadi makanlah sebanyak kau mau. Sedangkan dalam pikirannya Sen yang melihat jiwa bis peliharaannya itu menunjukkan perubahan. Hah? Apakah itunya membesar? Ini tidak mungkin ilusiku kan? Jika memakai jenis daging ini bisa membesarkan itu, entah berapa banyak wanita berebut ingin memakannya. Setelah itu, Sen sudah berada di rumahnya dan sedang memasak. Sen pun bergumam bahwa dia tidak bisa memanggil jiwa bis Doppelganger dan itu sangat disayangkan. Ditambah lagi yang dia masak juga tidak memiliki jiwa bis. Jadi Sen ingin memelihara lagi sampai dia mendapatkan jiwa bisnya. Sedangkan itu di tempatnya situs Yang, dia pun mengeluhkan kepada anggotanya dan menanyakan gimana kabar Hansen. Karena sudah 3 bulan tak kunjung kembali dari Suaka Dewa, padahal kan turnamen Liga Memanah akan segera dimulai. Namun anggotanya mengatakan bahwa ada kabar terbaru Hansen sudah kembali. Mendengar itu situs Yang bergegas pergi untuk menemui Sen. Setelah bertemu dengan Sen, situs Yang langsung mengatakan bahwa Liga Memanah akan segera tiba. Karena kau sudah lama di Suaka Dewa, pasti skill memanahmu sudah berkarat. Jadi situs Yang pun mengajak Sen ke suatu tempat. Mendengar itu, Sen berpikir bahwa dia benar-benar lupa soal Liga Memanah. Ternyata Sen diajak ke tempat latihan. Sen pun mengeluhkan kenapa dia perlu sesi latihan tertutup begini. Kan dia hanya perlu latihan bersama tim beberapa hari. Instruktur situs Yang, kau sedikit mengintimidasi yang lemah. Kalau begitu, kalau kau bisa menang melawanku dengan target yang bergerak dengan 10 anak panah, maka kau tidak perlu latihan tertutup, ungkap situs Yang. Mendengar itu, Sen langsung mengungkapkan, bukankah situs Yang ini seorang evolver? Kecepatan, kekuatan, dan refleksnya lebih kuat dari sang MC. Bukankah instruktur akan kehilangan muka jika aku mengalahkanmu? Ungkap Sen. Namun situs Yang juga mengungkapkan bahwa kalau dia yang kalah, tentu saja dia akan sangat senang. Tapi siswa Hansen, untuk menang melawanku bukanlah hal yang mudah. Sen pun menanggapi, menang atau kalah, kita tidak akan pernah tahu sebelum bertarung. Situs Yang pun mengatakan, apakah Sen sudah siap? Sedangkan Sen berpikir, kami berdua menggunakan busur 7.0. Jadi menurut Sen limitnya sama. Meskipun situs Yang seorang evolver, dia tidak akan bisa memberikan kekuatan yang berlebihan ke dalamnya. Pertandingan pun dimulai. Panah mereka berdua pun dilesatkan bersama-sama. Namun sayang, panah situs Yang lebih dulu mengenai target. Pikir situs Yang, karena dia seorang evolver, maka dia lebih unggul dalam reaksi kecepatan. Sen pun ketinggalan 1-0. Sepertinya kau tidak terlalu mahir, ucap situs Yang ke Sen. Sen pun menanggapi bahwa pelatih tetaplah pelatih. Instruktur situ memang layak menjadi seorang evolver. Kecepatan reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan denganku. Sedangkan dalam pikirannya Sen, bisa-bisanya mengatakan aku tidak mahir. Aku mahir atau tidak akan kubuat kau mengetahuinya nanti. Lalu situs Yang merasa teknik memanah Sen tidak berkarat, dia pun ingin menghentikan latihannya, toh tujuannya sudah tercapai. Tapi Sen menolak, menurutnya dia masih belum kalah, karena masih ada 9 anak panah lagi. Mendengar itu, situs Yang dengan pedenya mengatakan, kalau begitu mari kita lanjutkan. Latihannya pun dimulai lagi, di sana terlihat sasaran yang bergerak seperti tupai. Pikir situs Yang, Hansen masih sedikit lambat. Tapi tak disangka-sangka anak panah Sen menabrak anak panah situs Yang dan membuatnya oleng ke arah lain. Sedangkan panah Sen mengenai tepat sasaran. Situs Yang pun dibuat terkejut melihatnya.
Skor menjadi 1-1. Apakah ini keberuntungan? Namun dalam pikirannya Situ Siang, kemungkinan seperti itu terlalu kecil. Lalu mereka melanjutkan latih tandingnya lagi. Singkat cerita, pada akhirnya skor menjadi 1-3. Situ Siang yang merasa dipermainkan sang MC kita berujar, "Kau melakukannya dengan sengaja kan? 3 anak panahmu mengenai anak panahku secara beruntun. Lebih-lebih anak panahmu mengenai target dengan tepat." Sen pun hanya berkata bahwa dia minta maaf karena dia tidak punya cara lain melawan Evolver, makanya dia menggunakan taktik seperti itu. Mendengar itu, Situ Siang penasaran bagaimana Hansen melakukannya. Sen pun menjelaskan, jika ingin mengenai anak panah instruktur Situ Siang, hal yang paling sulit adalah menebak lintasan anak panahnya. Tapi untungnya target kita sama, jadi lintasan anak panahnya tetap. Dengan begitu akan sangat mudah untuk mengenai anak panahnya Situ Siang, dan tentu saja Sen akan menembak seakurat mungkin. Setelah itu, Sen meminta izin untuk pergi. Mendengar penjelasan Sen tadi, Situ Siang pun berpikir bahwa dia telah meremehkan Hansen. Mungkin elang hitam kami juga akan menghasilkan monster seperti Jingjiu. Setelah itu, Shin berganti, tepatnya di tempat Qin Xuan yang tengah memanggil Sen. Qin Xuan mencari Sen untuk memberitahukan agar Sen cepat melakukan serah terima pekerjaan. Lalu Qin Xuan menjelaskan tentang platform online tim operasi keamanan khusus. Orang biasa tidak bisa menemukannya di internet karena kapten memiliki tanggung jawab yang besar dan menikmati lebih banyak keuntungan. Setiap kali anggota tim menyelesaikan tugas, kapten akan diberikan hadiah poin yang bisa sangat berguna. Sekarang setelah tugas di tangan beberapa anggota selesai, kau bisa mendapatkan 9 poin, ungkap Qin Xuan kepada Sen. Pikir Sen yang mendengarkan penjelasan Qin Xuan, kartu Aula Suci Rank S sebagus ini harganya hanya 30 poin. Tidak heran yang Manli sangat ingin menjadi kapten. Level perlakuannya sangat berbeda, jauh dengan anggota tim biasa. Mulai sekarang kau akan menjadi kapten. Kau harus memimpin tim dengan baik. Dan wakilnya adalah Yang Manli. Walau dia memang sedikit angkuh, tapi dia orang yang baik dan cakep. Selama kau bisa menggunakannya dengan baik, dia akan menjadi asisten terbaik, ucap Qin Xuan. Lalu lanjut Qin Xuan, Sen juga harus secepatnya dipromosikan ke Suaka Dewa kedua, karena di sanalah lautan bintang yang sesungguhnya. Sen pun mengatakan bahwa Sen sangat berterima kasih atas perlakuan Qin Xuan selama ini dan akan bekerja keras agar tidak mengecewakannya. Sedangkan dalam pikirannya yang mendengar Yang Manli akan menjadi wakilnya, hehehe, sudah saatnya dia diberi pelajaran dan menderita. Lalu setengah jam kemudian, Sen menghampiri Yang Manli dengan membawa banyak data informasi agar Manli memeriksa untuk skuad yang cocok dalam misi. Mendengar itu, Manli pun mengatakan, "Kapten Han, tolong panggil aku dengan nama lengkap atau gelarku." Selain itu, misi ini tidak bisa dikerjakan karena Kapten Qin Xuan sudah memeriksanya langsung. Bahkan jika semua anggota kita dikerahkan, mereka tidak akan bisa membunuh bis tingkat darah dewa itu. "Siapa kaptennya sekarang?" tanya Sen. "Kamu," jawab Manli. "Nah, kalau begitu kemasi barang-barang, kita berangkat," ungkap Sen. Manli pun berujar bahwa dia sangat percaya dengan penilaian Kapten Qin Xuan. Kau dengan gegabah meminta anggota tim untuk menantang misi semacam ini. Itu adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Sen yang mendengar pun menanggapi bahwa dia mendengar Manli ini berasal dari keluarga prajurit. "Apa tugas dari seorang prajurit?" "Jawab aku," tanya Sen. "Mematuhi perintah," jawab Manli yang terlihat sangat kesal. Lalu Sen pun meminta Manli untuk mengabari Tuan Muda Yuan untuk datang dan membawa kita menemukan bis tingkat darah dewa itu. Setelah itu mereka pun sudah berada di hutan Suaka Dewa. Di sana Manli masih protes karena Sen membawa orang yang tidak berkaitan untuk berburu bis tingkat darah dewa. Menurutnya Kapten Qin Xuan tidak akan melakukan hal seperti ini. "Bang Sen, ini kesempatan yang bagus. Aku juga ingin belajar lebih banyak. Bawalah aku bersamamu," ucap temannya Tuan Muda Yuan. Sen pun hanya menjawab bahwa tidak masalah, ayo pergi bersama. "Weh, Abang Sen memang baik, asisten cantik. Kau harus belajar lebih banyak darinya." Lalu Tuan Muda Yuan mengatakan bahwa bis darah dewa ada di hutan di depan sana. Berhati-hatilah, bis itu kelihatannya cukup lincah. Sen pun meminta agar Tuan Muda Yuan dan temannya menunggu dan biarkan dia dan Manli melumpuhkan bis itu lalu memanggil mereka. Manli yang menyadari banyak pohon di mana-mana, menurutnya busur dan anak panah tidak berguna sama sekali.
Sen lalu memerintahkan Manli untuk maju duluan agar dapat memancing bis darah dewa itu. Dan Sen akan melindungi Manli dengan busur dan anak panah dari belakang. Mendengar itu, Manli yang merasa akan dijadikan umpan langsung mengatakan jika Kapten Qin Xuan di sini dia tidak akan membiarkan anggota timnya mengambil resiko. Sekarang aku adalah kaptennya dan aku memerintahkanmu untuk pergi, ucap Sen yang membawa-bawa pangkatnya. Manli yang sudah tak tahan lagi membentak dan mengatakan, kau memanfaatkan jabatan untuk membalas dendam pribadi kan? Sen pun dengan santainya mengatakan, apa tugas seorang prajurit? Mendengar itu, Manli langsung menahan amarahnya dan mengatakan, selama dia bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan mengajukan permohonan pindah tugas dari skuad armor baja. Sen pun langsung menanggapi, selama yang Manli berada di skuad armor baja, akulah kaptennya. Manli pun menelusuri hutan sambil membawa belati. Dia juga mengeluhkan tentang keputusan Qin Xuan yang menurutnya salah, sudah menilai tinggi Han Sen. Baru saja Qin Xuan pergi dan dia sudah memanfaatkan jabatan untuk membalas dendam pribadi. Tiba-tiba ada bis yang mau menerkam Manli dari belakang. Manli pun terkena serangannya dan berteriak kesakitan. Tamat sudah, ungkap Manli. Tangannya yang membawa belati sudah digenggam sang bis. Lalu sang bis mau menyerang lagi dan itu membuat para penonton gagal fokus. Manli pun sudah memasrahkan dirinya. Tiba-tiba sang MC kita yang selalu datang tepat waktu menebas lengan sang bis sambil berucap, apa hanya segini saja levelmu wakil kapten Yang? Manli lalu bertanya-tanya, bukankah kau ingin balas dendam? Selain itu dari mana kau muncul? Dengan kerennya Sen menjawab, bukankah sudah kubilang aku akan melindungimu? Sen pun lanjut mengatakan bahwa sebagai seorang prajurit, kau seharusnya mempercayai sesama prajurit, tapi ternyata kau tidak percaya padaku. Wakil kapten Yang, kinerjamu hari ini sangat buruk dan tidak profesional. Dengan kemampuanmu, kau seharusnya tidak sememalukan ini, ungkap Sen sambil membantu Manli berdiri. Manli pun sadar bahwa dia salah dan langsung meminta maaf. Gomenesai. Singkat cerita, Sen sudah berada di kantornya. Dia pun melihat berita tentang tim Akademi Militer Elang Hitam yang dianggap kuda hitam akan bertemu Akademi Militer Pusat di babak kedua. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kantor Sen. Sen pun mempersilahkan masuk. Ternyata orang itu adalah Manli yang sedang membawakan minuman. Sen pun langsung menanyakan, wakil kapten Yang, apa formulir pindah tugasmu sudah selesai? Mendengar itu, Manli langsung mengungkapkan bahwa dia datang ke sini ingin meminta maaf kepada Kapten Han. Manli pun menyadari apa yang dikatakan Qin Xuan benar, bahwa Sen lebih baik darinya dalam hal kemampuan dan pemikiran. Memang pantas untuk memimpin skuad armor baja. Sen pun yang mendengar mengatakan bahwa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya adalah hal yang baik. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi di kemudian hari. Manli pun langsung menanggapi bahwa dia jamin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Akhirnya sang MC kita dapat menjinakkan sang gadis bohai keras kepala.